4 ya? Ya. Sebelum kita belajar, coba kita baca dulu, satu orang pimpin untuk berdoa. Siap dulu. Mengawali belajar, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita absen dulu ya. Saya absen mulai dari Agung, Alwan, Ami, Hadir. Anissa, Hadir. Anwar, Hadir. Benny, Hadir. Cindy, Hadir. Dodi, Hadir. Elis, Hadir. Gita, Hadir. Irsa, Hadir. Laila, Hadir. M. Nurjaman, Muhammad Rahman, Hadir. Muhammad Ridwan, Hadir. Muhammad Rizal, Hadir. Nelly, Hadir. Nia, Hadir. Syafian, Hadir. Hadir, Syifa, Hadir. ya, Tias, Hadir. Tria, Zahwa, Hadir. terakhir Ade. Hadir. Iya, hadir. Berarti hari ini kelas IPA 4 hadir semua ya? Iya. Bagus. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, kemarin itu kita sudah membahas materi tentang apa? Masih ingat? Oke, persamaan trigonometri yang kemarin sudah kita bahas itu kan ada 3 ya. Waktu itu saya sebutkan itu adalah persamaan trigonometri sederhana. Ada yang tahu kenapa dikatakan sederhana? Yo, karena apa? Coba. Jangan takut salah. Kita sudah pernah bahas. Arti dari sederhana itu saja apa ya kira-kira di situ? Mudah apa? Mudah di sini apa kira-kira kalau misalkan dilihat dari persamaannya yang kemarin? Karena persamaan tersebut hanya menggunakan satu bentuk trigonometri saja. Ada 3 Pak gitu kan ya, apa saja? Fungsi sinus. Oke, fungsi apa? Kosinus. Satu lagi. Nah itu. Jadi kita sudah belajar 3 itu kan ya, dengan rumus penyelesaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu. Nah, yang perlu kalian tahu gitu kan ya, mungkin ada yang bertanya di sini, kenapa sih Pak kita repot-repot belajar trigonometri? Kira-kira ada yang tahu nggak manfaatnya untuk apa? Dalam bidang arsitektur, Pak. Oke, bagus. Misalnya salah satunya adalah contohnya dalam bidang arsitektur. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang katakanlah ya, soal arsitek tidak tahu trigonometri, kira-kira bagaimana jadinya itu si bangunan? Bisa jadi miring. Itu kan takut ya kalau misalkan sekarang bangunannya miring, bagaimana ya akhirnya kan bahaya nanti. Apalagi kira-kira? Ya misalnya nih, oh saya ternyata butuh nih trigonometri, kira-kira ada di apa lagi? Pilot misalnya, kenapa coba dengan pilot? Coba ya, bisa dijelaskan kenapa? Untuk menentukan lokasi pesawat ketika ditanyakan oleh pengawas udara. Nah itu, jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari trigonometri. Mungkin kita hanya berpikir bahwa trigonometri itu hanya kumpulan rumus, ada sinus, ada kosinus, ada tangens. Sebenarnya banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan dalam materi trigonometri yang saya harapkan. Jadi ketika pola pikir kalian berubah di situ, oh ternyata saya butuh nih dengan trigonometri. Artinya saya harap motivasi belajar kalian dalam materi ini ya tadi ya tinggi. Ingin tahu gimana sih kira-kira saya bisa tidak gitu kan belajar materi trigonometri. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri yang kedua, yaitu apa? Jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Materi ini nanti kita akan menggabungkan 2 materi yang sebenarnya sudah kalian pelajari di sini. Apa saja? Yang pertama tadi dari judulnya saja. Apa itu? Persamaan trigonometri sederhana. Artinya, nah, rumus yang sudah kalian pelajari yang kemarin itu akan dipakai lagi hari ini. Yang kedua apa? Tadi ada kata jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi kita pakai yang KD 3.2.
Ada yang masih ingat? Ada ya. Yang pertama apa? Sin plus sin. Coba apa sin plus sin? 2 sin cos gitu kan ya. Kita pakai rumus rumus cepatnya saja ya. Kemudian sin ini apa? 2 cos sin. Cos plus cos. 2 cos min cos. Min 2 sin sin. Hati-hati bukan min 2 sin cos. Ya, itu. Kita akan belajar itu lagi. Nah, sekarang tujuannya apa sih? Kalian belajar ini? Ya, salah satu tadi kita setelah belajar ini diharapkan kalian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri khusus yang melibatkan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Itu ya. Dan hari ini rencananya kita akan belajar secara berkelompok yaitu cooperative learning. Nanti kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan berikan LKPD, nanti lembar kerjanya ada, kemudian nanti diskusikan, kerjakan. Di bagian akhir ada yang namanya presentasi. Dan jangan lupa nanti di kegiatan penutup ada yang namanya penilaian. Jadi saya harap kalian betul-betul belajar di sini karena nanti ada penilaian. Saya akan berikan satu persamaan. Coba kalian perhatikan ke depan. Ini persamaannya seperti ini. Coba kalian perhatikan sekarang. Apakah itu persamaan kira-kira? Oke, persamaan. Saya ingin tanyakan berikutnya adalah ketika kalian mengamati persamaan tersebut yang ada di depan kalian, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Kalau dibandingkan dengan persamaan yang kemarin yang sedang kalian pelajari, kira-kira ada yang beda tidak? Ada yang menjawab satu orang. Kira-kira siapa? Coba angkat tangan. Yang saya lihat perbedaan persamaannya, kalau yang kemarin jumlah sinnya ada 1, tapi yang sekarang jumlah sinnya ada 2. Oke, bagus. Nah, salah satu yang menjadi perbedaan dengan yang kemarin adalah apa? Betul tadi. Tinggal di desanya ini kan yang sederhana ya. Oh Pak, kalau yang kemarin kan sinnya hanya 1. Kalau sekarang ada berapa? 2. Kira-kira apa lagi? Ya, kira-kira apa lagi yang menjadi perbedaan dengan yang kemarin? Ada penjumlahannya. Sekarang saya tanya, boleh tidak di situ ada operasi pengurangan? Boleh. Pak, berarti nanti ini bebas dong, ya bebas. Boleh tidak nanti misalnya, Pak, saya tidak mau sin, saya mau kos misalnya, boleh tidak? Boleh juga. Maka di sini lebih kaya lagi dibandingkan yang kemarin. Artinya kalau kemarin kita katakan itu namanya persamaan trigonometri sederhana, kalau sekarang di sini pasti akan lebih kompleks dibandingkan yang kemarin. Kenapa? Satu alasannya, kita menggunakan lebih dari satu fungsi trigonometri. Ya, bisa 2, malah nanti bisa 3 loh. Ya, bisa jadi nanti di kuis ada yang 3 saya berikan. Ya, ada 3. Nah, itu salah satunya. Tetapi tetap sama. Apa sih persamaannya di sini? Kira-kira apa yang ditentukan di sini? Betul, yaitu nilai variabelnya yaitu x. Maka sama dengan yang kemarin, kita akan menentukan himpunan dari persamaan yang ini. Hanya yang digunakan di teorinya akan sedikit berbeda. Ya. Nah, kita belajar dalam kelompoknya masing-masing. Saya sudah bagi kelompoknya kan ya berdasarkan nilai. Maka silakan sekarang yang kelompok 1 berkelompok dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, sampai kelompok berapa kemarin? 6. Silakan berkelompok sesuai dengan anggotanya masing-masing. Silakan. Nanti kalian tidak perlu mengerjakan dalam buku masing-masing. Saya sudah berikan LK-nya, lembar kerjanya. Nah, di sini LK-nya tiap kelompok saya berikan masalah yang berbeda. Ya, jadi nanti kalian kerjakan sesuai dengan LK yang saya berikan dan nanti siap-siap ada kurang lebih mungkin 2 kelompok yang harus
mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Yang lain menanggapi. Ingat, ini masalahnya berbeda, artinya ketika nanti presentasi, kalian tolong perhatikan yang di depan. Karena masalah berbeda. Itu ya, bisa dipahami kira-kira? Oke, kelompok 1, kelompok 2 ini kelompok 4, silakan. Jangan khawatir, hanya satu masalah saja Bu ya. Ini kelompok 3. Kelompok berapa ini? Oke, siap. 3. Kelompok 2 tadi sudah. Jadi kelompok 5 baru terakhir. Susah. Iya, kelompok 1. Kalau misalnya nanti di situ ada petunjuknya, silakan dibaca ya. Saya akan lihat nanti kira-kira bagaimana kinerja di kelompoknya masing-masing. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kalian mulai bekerja? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan bekerja sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, sudah selesai ya semuanya ya? Sudah. Oke, sekarang saya minta perwakilan untuk satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan ya. Oke, siapa yang kira-kira yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok D ya, kelompok 1. Silakan ke depan. Spidol sudah ada, saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menyelesaikan persamaan trigonometri, jumlah dan selisih sinus dan kosinus.
Kebetulan kelompok kami mendapatkan permasalahan yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sin 5x plus 60 derajat ditambah sin 5x min 30 derajat sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari x sama dengan 160. Ya, oke. Baik, dari kelompok kami yaitu kelompok 1 menemukan permasalahan yaitu sin 5x plus 60 derajat plus sin 5x min 30 derajat sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Dari permasalahan kelompok 1, kami dapat mendapatkan sin plus sin menghasilkan 2 sin alfa dikali cos beta. Untuk langkah selanjutnya, kami menentukan nilai alfa dan nilai betanya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Sehingga didapat alfanya sama dengan 5x ditambah 15 derajat dan untuk betanya sama dengan 45 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan rumus yang telah didapat tadi yaitu 2 sin alfa dikali cos B sama dengan 1. Kan alfanya sudah didapat ini dan kita masukkan ke sini dan cos B-nya yaitu cos 45 derajat. Sehingga dalam rumus ini kita mendapatkan sin 45 derajat. Jadi sin 45 derajat itu sama dengan alfa. Alfanya itu jadi sama dengan 45 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan rumus ke-1 dan rumus kedua. Dari rumus ke-1 dan kedua kita mendapatkan x-nya yaitu sama dengan 6 derajat plus k dikali 72 derajat. Dan untuk rumus kedua, kelompok kami mendapatkan x-nya yaitu 24 derajat ditambah k dikali 72 derajat. Dari langkah-langkah penyelesaian yang sudah kelompok kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan yaitu himpunan penyelesaiannya sama dengan 6 derajat, 24 derajat, 78 derajat, 96 derajat, 150 derajat, 168 derajat, 222 derajat, 240 derajat, 294 derajat, dan 312 derajat. Dari seputar penjelasan yang telah saya dan Anissa Ambar lakukan, ada yang mau ditanyakan? Untuk permasalahan kelompok 1 yang sudah dijelaskan di depan, kira-kira bagaimana? Ada yang masih belum dipahami atau sudah paham dengan penjelasan dari kelompok 1 di depan? Sudah paham? Sudah ya? Hanya nanti kita lihat permasalahan yang didapatkan dari kelompok yang lain berbeda dengan yang di depan? Beda ya. Nanti kita sesuaikan dengan apa di sini? Kira-kira. Nah, dari ruas kirinya dilihat nanti kira-kira rumus apa yang sesuai dengan yang dimunculkan di soal tersebut. Gitu ya. Jadi paham kira-kira semuanya? Paham? Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, tapi kalau tidak ada silakan kelompok 1 tutup sesi presentasinya. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan tahap refleksi ya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita mendapatkan satu kesimpulan di sini ya, bahwa ternyata persamaan trigonometri itu tidak hanya melibatkan satu fungsi saja ya, tetapi kita juga bisa menggunakan atau melibatkan dua fungsi atau lebih di sini. Yang sudah kita coba hari ini adalah yang berapa fungsi? Ada dua fungsi. Tadi ada yang mana, kelompok satu yang dapat sin plus sin? Oke, kelompok satu ada lagi yang sin plus sin? Ada. Oke. Kemudian ada yang sin min sin juga? Ada. Yang cos plus cos ada? Cos min cos? Juga ada. Nah, nanti disesuaikan di sini. Rumus apa yang muncul? Makanya nanti kita gunakan apa di situ? Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kira-kira bagaimana dengan materi hari ini, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Oke. Saya harap kalian dapat memahaminya. Nanti kita latih lagi dengan soalnya yang lain dan siap-siap untuk kuis kedua ya, untuk persamaan trigonometri jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk dengan sesi soal latihan. Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.